Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Kali ini, aku akan membahas sebuah kisah yang cukup memilukan, di mana kejadian itu terjadi kepada sepasang suami dan istri di tanah Jawa. Di sana terdapat seorang wanita yang harus menjadi korban atas keserakahan dari suami sirihnya. Dia dipaksa untuk bersukma dengan banyak pria dalam satu malam, dan kemudian dieksekusi dengan cara yang tidak beradab. Si suami yang berperan sebagai antagonis itu, bernama Okta Aprianto yang berusia sekitar 30 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Jarak Sarit di Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya enggak banyak informasi dari latar belakang Okta Aprianto, namun dia diketahui sudah menikah dan memiliki satu orang anak yang berjenis kelamin perempuan. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Okta dan keluarga kecilnya itu hidup harmonis di Wonosobo dan tidak pernah mengalami permasalahan apapun dalam biduk rumah tangganya. Akan tetapi, musibah itu kemudian datang ketika Okta Aprianto dipecat dan mengharuskannya untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Hingga akhirnya dia kemudian diajak untuk merantau ke kota oleh temannya. Dan karena tidak punya pilihan serta mendapat persetujuan oleh sang istri, Okta Aprianto dengan terpaksa kemudian pergi ke kota Cilacap. Di sana pria yang berusia 30 tahun itu akan bekerja di sebuah kedai kopi. Hal yang dirinya lakukan tentu agar bisa menafkahi istri dan anaknya di rumah. Seiring berjalannya waktu, Okta kemudian mulai terbiasa akan hubungan jarak jauh dengan keluarganya. Pada 3 bulan pertama dia juga tidak pernah pulang. Singkat cerita, Okta yang bekerja di salah satu kafe di Cilacap, kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Melianti yang berusia 24 tahun. Sedikit info, Melianti merupakan warga Dusun Pasir Tanjung, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Melianti merantau dari Subang ke Cilacap untuk mencari pekerjaan dan di sana Melianti berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu lagu karaoke di sebuah kafe, yaitu kafe yang sama dengan tempat Okta bekerja. Sebagai rekan kerja, Melianti dan Okta Aprianto selanjutnya mulai berkenalan dan ngobrol-ngobrol hingga jadi teman. Awalnya tidak ada yang salah dengan itu, tapi lama-kelamaan mulai muncul rasa nyaman di antara keduanya, apalagi hampir setiap hari mereka bertemu. Seakan Okta lupa kalau dirinya sudah punya anak istri, pria 30 tahun itu mulai memberikan perhatian kepada Melianti. Si gadis yang mendapatkan perhatian spesial dari seorang lelaki akhirnya merasakan kenyamanan dan benih-benih cinta itu muncul seketika, tanpa peduli dengan status Okta yang sudah punya istri dan anak. Okta Aprianto juga mulai naksir pada wanita yang ia jumpai hampir setiap hari itu. Akhirnya, setelah memberikan perhatian dan kenyamanan satu sama lain, pada 3 tahun terakhir keduanya pun memutuskan untuk menjalin hubungan gelap di belakang istrinya. Setelah menjalin hubungan asmara gelap dengan Melianti, sikap Okta terhadap sang istri yang berada jauh di Wonosobo mulai berubah. Ia juga mulai jarang pulang ke Wonosobo dan memilih untuk tetap di Cilacap demi bisa terus bersama Melianti. Okta dan Melianti sedang dimabuk cinta, rasanya seperti dunia hanya milik berdua. Cinta Okta terhadap Melianti sangat besar dan ia seakan tidak mau berada jauh atau bahkan melepaskan wanita itu. Sehingga, Okta yang tidak ingin sang pacar nantinya pergi meninggalkannya, meminta Melianti untuk mereka menikah siri. Melianti yang saat itu juga sedang cinta-cintanya pada Okta mengiyakan permintaan tersebut. Akhirnya, Okta dan Melianti menikah siri di wilayah Kabupaten Kebumen. Setelah menikah siri, Okta dan Melianti tinggal bersama di sebuah kos-kosan dan melanjutkan pekerjaan mereka di Cilacap. Sejak saat itu, keduanya selalu bersama dalam hal apapun, termasuk dalam hal pengeluaran. Keduanya selalu patungan untuk bayar kos maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tentu saja, kebutuhan atau pengeluaran ketika tinggal sendiri dan tinggal bersama itu berbeda.
Okta merasakan pengeluarannya makin banyak setelah menikah siri dengan Melianti, apalagi dia harus membagi penghasilannya untuk dikirim kepada istri dan anaknya di Wonosobo. Akhirnya, Okta dan Melianti mulai memikirkan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau mencari pekerjaan lain yang pendapatannya lebih besar dari pekerjaan mereka di kafe. Mereka pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan di kafe dan sempat tinggal di wilayah Kebumen dan Karawang, Jawa Barat. Kemudian entah siapa yang mendapatkan ide gila pertama kali. Okta dan Melianti kemudian sepakat pindah ke kota Semarang untuk membuka jasa pelayanan di atas ranjang, di mana Melianti akan menjadi pelayan pemuas hasrat. Sedangkan Okta Aprianto bertugas sebagai pencari para pria kesepian atau mucikara untuk istri keduanya tersebut. Okta mencarikan orderan istri sirinya secara online melalui aplikasi di media sosial. Untuk sekali kencan dengan Melianti, para pelanggan dikenakan tarif sebesar Rp350.000 per jam dan hasil tersebut mereka bagi dua, di mana Okta mendapatkan bagian sebesar Rp100.000. Sebagian diberikan kepada Melianti dan sebagian lagi ditabung untuk membayar uang sewa hotel. Nah, diketahui bahwa selama berada di Semarang mereka menginap di kamar nomor 102 Hotel Royal Phoenix Jalan Sriwijaya di kota Semarang, Jawa Tengah. Saat tragedi ini terjadi, pasangan suami istri itu telah menginap selama 1 minggu di hotel tersebut. Selain menjadi tempat tinggal, mereka juga menjadikan hotel itu sebagai tempat Melianti memuaskan hasrat para pelanggan yang memakai jasanya. Katanya, mereka menyewa kamar hotel dengan biaya Rp150.000 per hari. Awalnya, semua berjalan sesuai dengan harapan keduanya. Mereka gencar mencari banyak pelanggan untuk mendapatkan uang banyak secara cepat. Bahkan, dalam sehari, Okta bisa mencarikan istrinya 10 pelanggan lelaki hidung belang, dan nantinya para pelanggan itu akan ke hotel tempat mereka menginap untuk dipuaskan hasratnya oleh Melianti secara bergilir. Hasil dari pekerjaan yang menyimpang tersebut, penghasilannya ternyata lumayan banyak untuk mencukupi hidup suami istri itu. Walaupun pekerjaan Melianti dianggap kotor oleh sebagian orang, sebagai istri, meskipun hanya dinikahi secara siri, Melianti masih memiliki rasa cinta bahkan kecemburuan terhadap Okta. Meskipun pekerjaannya seperti itu, dia tetap saja tidak ingin Okta dekat-dekat dengan wanita lain. Melianti pun menjadi sering cemburuan pada suaminya itu. Bahkan karena rasa kecemburuannya itu, Melianti kadang menjadi kesal dan sering mengata-ngatai Okta. Ketika mereka sedang cekcok, Melianti selalu menyindir Okta tidak bekerja dan dirinya lah yang menghasilkan uang untuk kebutuhan mereka. Melianti merasa hanya dia yang bekerja keras. Mendengar perkataan istri keduanya itu, Okta menjadi sangat kesal. Dia merasa dirinya dipandang sebelah mata oleh Melianti. Padahal, menurutnya, dialah yang mencarikan Melianti para pelanggan untuk memakai jasa tersebut. Rasa kecemburuan Melianti memuncak pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Hari itu, seperti biasa, ada pelanggan yang akan memakai jasanya. Sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, pria itu pun datang dan masuk ke kamar untuk bersenang-senang. Sementara itu, Okta menunggu di lobi hotel sampai aktivitas Melianti dan pelanggannya selesai. 1 jam kemudian, setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, pelanggan Melianti keluar dari kamar hotel disusul oleh Melianti. Pada saat itu, Melianti melihat Okta suaminya sedang berada di lobi sambil ngobrol dengan seorang wanita yang juga tinggal di hotel itu. Wah, melihat itu, Melianti langsung emosi. Dia kesal dengan kecemburuannya yang menggebu-gebu. Okta dan Melianti kemudian masuk ke dalam kamar hotel mereka dan terjadilah cekcok di antara keduanya. Melianti yang cemburu terus-terusan mengata-ngatai Okta. Namun, Okta sempat berusaha menenangkan istrinya itu dengan bilang bahwa dia dan wanita tadi tidak ada hubungan apapun. Hanya sekedar ngobrol biasa, karena kebetulan saja mereka lagi sama-sama menunggu di lobi. Okta berusaha menjelaskan bahwa dia tidak akan berpaling darinya, dan dia akan selalu setia sampai kapanpun itu.
Seketika suasana pun sempat membaik karena Okta terus membujuk dan merayu istrinya itu. Saat Melianti mulai tenang, Okta mengajaknya untuk makan malam. Keduanya menikmati makan malam dengan lahap sambil ngobrol-ngobrol, namun perasaan Meli sebenarnya masih kesal saat itu. Kemudian setelah makanan habis, keduanya sempat melakukan pertempuran di atas kasur. Okta berpikir masalah kecemburuan Melianti sudah teratasi, dan mereka akan tidur nyenyak malam itu untuk menyambut hari baru keesokan harinya. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Okta pikirkan. Setelah melakukan pertempuran, Melianti yang masih kesal kembali mengungkit masalah wanita di lobi, sambil memaki Okta dengan kata-kata kasar dan melemparnya dengan handphone serta botol air mineral. Okta akhirnya marah dan naik pitam. Sekitar pukul 12.30 pagi waktu Indonesia Barat, sudah di hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, Okta yang emosi mencengkeram kuat istrinya itu di bagian leher, lalu menghantamnya ke dinding yang ada di sana. Hingga hal itu membuat Melianti lemas dan jatuh pingsan karena benturan yang sangat keras. Okta menarik tubuh istrinya yang sedang pingsan dan tanpa busana dari tempat tidur ke kamar mandi. Di kamar mandi, Okta memakaikan pakaian dalam Melianti dan mengecek denyut nadinya. Ternyata Melianti masih hidup. Mengetahui sang istri masih hidup, Okta kembali mencengkeram leher Melianti yang sedang pingsan dan kembali menturkan wajahnya ke tembok hingga Melianti kehilangan nyawanya. Setelah sang istri sudah tidak bernapas, Okta sempat bingung di mana ia akan menyembunyikan jasad istrinya itu. Okta berpikir kalau dibawa keluar kamar hotel saat itu juga, takutnya akan ada yang melihat dan curiga padanya. Beberapa saat kemudian, pandangannya tertuju pada sebuah lemari yang tidak terlalu besar yang ada dalam kamar hotel tempat mereka menginap. Okta pun mendapatkan ide untuk memasukkan jasad sang istri ke dalam lemari itu. Namun karena lemari yang tidak terlalu besar, Okta pun melipat tubuh istrinya dengan posisi kaki di atas. Setelah melakukan aksinya itu, Okta segera mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kamar hotel sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat sambil membawa kabur uang tunai dan handphone milik Melianti. Karena belum lama berada di Semarang, Okta yang berniat pergi ke terminal untuk melarikan diri sempat bingung dengan jalan menuju ke sana sehingga ia meminta tolong kepada salah satu penjual makanan di sekitar hotel untuk mengantarnya ke terminal Bayangan di Sukun untuk melarikan diri kembali ke Wonosobo. Sementara itu, saat hari sudah pagi menjelang siang, tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, jasad Melianti ditemukan oleh salah satu pegawai hotel yang akan membersihkan kamar nomor 102. Pihak hotel mengira kamar tersebut telah kosong setelah mereka melihat telah check out. Meskipun mereka tidak melihat Melianti keluar dari kamar bersama Okta, namun pihak hotel tidak merasa curiga sama sekali. Mereka berpikir, oh, mungkin Melianti sudah keluar duluan dan mereka tidak sempat melihatnya. Ketika akan dibersihkan, petugas hotel memperhatikan tidak ada yang aneh dengan kamar 102. Kamar tersebut memang cukup berantakan, namun tidak ada yang mencurigakan karena sudah biasa kamar hotel berantakan setelah disewa oleh customer. Pegawai hotel pun mulai membersihkan kamar, dimulai dengan bagian toilet terlebih dahulu. Setelah itu, ia membersihkan bagian tempat tidur lalu mengecek lemari. Saat itulah pegawai hotel tersebut terkejut karena ketika ia membuka lemari, ia malah menemukan jasad Melianti dengan posisi duduk, kedua kakinya menghadap ke atas, sedangkan tubuhnya tertindih oleh tumpukan baju. Sontak, pegawai hotel itu langsung lari ketakutan dan melaporkan penemuannya kepada teman-temannya yang lain, yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, pihak kepolisian Polsek Semarang Selatan langsung datang ke TKP dan melakukan olah TKP. Jasad korban yang penuh memar langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan, terungkap identitas korban yakni Melianti, berusia 24 tahun, dan diduga banyak kejanggalan atas peristiwa yang terjadi kepadanya.
Polisi pun mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi, termasuk pihak hotel yang mengatakan bahwa sebelumnya korban check-in bersama seorang pria. Seorang penjual makanan juga bersaksi bahwa sekitar pukul 5 pagi tadi, ia mengantar seorang pria ke terminal di mana pria itu berkata bahwa ia akan pulang ke Wonosobo. Dengan informasi dari beberapa saksi, polisi berhasil mengungkap identitas pria yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban, yaitu Okta Aprianto alias Okta, berusia 30 tahun. Polisi segera memburu Okta yang telah melarikan diri. Okta pun berhasil ditangkap 6 jam kemudian di wilayah Wonosobo. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di sana, Okta mengakui perbuatannya yang telah mengeksekusi istri keduanya karena sakit hati dan emosi dengan sikap korban yang pencemburu dan mengata-ngatainya dengan kata-kata kasar. Proses rekonstruksi kasus ini digelar pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Polrestabes Semarang yang dilakukan di Hotel Royal Phoenix, tempat kejadian perkara. Resmob Satreskrim Polrebes Semarang, Ibtu Reza Arif Hadafi, mengatakan fokus rekonstruksi menyesuaikan keterangan-keterangan tersangka dan saksi. Hasil keterangan tersebut dibandingkan dengan hasil otopsi. Ada 14 adegan yang diperagakan pada rekonstruksi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Okta mengaku khilaf dan mengatakan perbuatannya dilakukan karena emosi sesaat sehingga ia meminta maaf kepada keluarga korban. Menurut keterangan yang aku dapetin, Okta Aprianto kemudian dinyatakan bersalah di persidangan. Dia selanjutnya akan dihukum dengan masa tahanan selama 15 tahun di penjara. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dan kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.